Selamat siang Pak, perkenalkan nama lengkap saya Frederico Dede Sanyata, NIM 21030010074 dari kelas 2B jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan review kembali tentang materi teori pembangunan dari awal sampai sekarang ini. Pertama, teori pembangunan bab 1, konsep dan dimensi pembangunan. Pembangunan bukanlah suatu istilah yang netral. Di dalamnya melekat atau bertautan aspek ekonomi, sosial, politik, bahkan ideologis. Oleh karena itu, menjadi agak kurang tepat untuk mencoba membuat definisi tunggal pasti tentang pembangunan. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan sebetulnya adalah mengumpulkan beberapa perspektif tentang pembangunan yang menjadi suatu ragam konsep seperti yang akan diuraikan pada bagian selanjutnya. Konsep pembangunan. Pembangunan adalah konsep yang kompleks karena melibatkan multi aspek, karena berkaitan berbagai dimensi seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Multi tafsir karena melibatkan beragam perspektif dan cara pandang yang berbeda, bahkan multi konteks karena kadang konsep pembangunan dikaitkan atau diletakkan dalam konteks atau konstelasi rezim tertentu. Mambo Bunye, 1989. Misalnya, mengembangkan konsep pembangunan dalam beberapa perspektif, antara lain, pertama, pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi. Perspektif ini terutama berkembang setelah Perang Dunia Kedua, yang cenderung menekankan pada aspek makrostruktural, yang menekankan pada produktivitas dari komoditas ekonomi melalui investasi. Kedua, pembangunan sebagai modernisasi. Pendekatan ini pada dasarnya adalah varian dari orientasi ekonomi pada umumnya. Namun, pendekatan ini fokus pada upaya untuk mengubah aspek sosial, psikologi, dan politik dalam proses pembangunan. Pembangunan sebagai modernisasi dengan demikian berorientasi pada kesejahteraan ekonomi, perilaku, dan nilai individual. Ketiga, pembangunan sebagai mekanisme distribusi keadilan. Perspektif ini sebetulnya adalah perspektif lain dari pendekatan ekonomi dan modernisasi yang tidak cukup berhasil memperbaiki kualitas hidup masyarakat, terutama di negara yang sedang berkembang, dan justru menghadirkan banyak persoalan lainnya. Pembangunan sebagai distribusi keadilan menaruh perhatian pada isu utama, yaitu daya akses terhadap sumber daya publik atau public goods oleh kelompok sosial yang berbeda yang disediakan oleh pemerintah. Keempat, pembangunan sebagai transformasi sosial ekonomi. Pendekatan ini terutama diilhami oleh perspektif Marxis yang mempersoalkan aspek struktural, yaitu mekanisme produksi dan distribusi dalam menciptakan keadilan sosial. Fokus mereka terutama pada perkembangan kapitalisme industri yang sangat menentukan muncul ketimpangan distribusi sumber daya dan munculnya ketimpangan dan kemiskinan di negara yang sedang berkembang. Oleh karena itu, perhatiannya pendekatan ini adalah melakukan proses transformasi sistem produksi dan distribusi yang timpang. Pembangunan sebagaimana yang dikemukakan Alexander 1994 yang memiliki makna yang beragam baginya. Pembangunan adalah proses fundamental terkait dengan perubahan masyarakat, terkait dengan aspek ekonomi, sosial, kultural, politik, dan sistem nilai dari masyarakat itu sendiri. Mengutip Art 1971, baginya konsep pembangunan ada evaluatif, subjektif, sekaligus makna yang objektif dan empiris. Dimensi pembangunan. Secara umum, Alexander mengembangkan beberapa dimensi pembangunan, yaitu pertama, dimensi ekonomi. Indikator pembangunan berbasis indikator ekonomi terutama berkaitan dengan satu, income per kapita. Aspek ini selalu merujuk pada upaya merekam aktivitas ekonomi, khususnya menyangkut produksi barang dan jasa. Kedua, struktur ekonomi dan ketenaga kerjaan. Hal ini berkaitan dengan transformasi struktural ekonomi dan sosial, termasuk perubahan komposisi tenaga kerja di sektor pertanian, manufaktur, dan servis. Yang ketiga, gejala urbanisasi. Kondisi ini berkaitan dengan pergeseran struktur ekonomi dari pertanian ke industri yang akan mendorong proses urbanisasi. Yang keempat, tingkat tabungan kemajuan ekonomi dapat juga ditujukan oleh tingkat tabungan masyarakat dari aktivitas ekonominya, terutama di sektor manufaktur yang terus meningkat. Kedua, indikator kesejahteraan sejak Perang Dunia Kedua. Perhatian terhadap aspek sosial dan kesejahteraan menjadi aspek penting dalam indikator pembangunan.
Beberapa lembaga dunia secara intensif melakukan survei terhadap dimensi sosial dalam pembangunan ini, seperti keterpenuhan gizi, pendidikan, perumahan, dan sebagainya. Ketiga, indikator sosiologis. Aspek ini fokus pada perubahan karakter dan struktur sosial yang makin kompleks, seperti munculnya beragam organisasi kemasyarakatan yang berbasiskan pada banyak aspek seperti jenis kelamin, pekerjaan, kelompok sosial, dan sebagainya. Keempat, indikator politik. Aspek ini terutama berkaitan dengan mulai stadium institusi formal yang berfungsi secara lebih maksimal, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam aktivitas politik, dan sebagainya. Sedangkan Todaro 1977 mengembangkan konsep pembangunan dengan penekanan yang kuat pula pada aspek ekonomi yang disebut sebagai pendekatan atau ukuran tradisional. Dalam perspektif ekonomi murni, Todaro cenderung mengartikan pembangunan dalam cakupan kapasitas perekonomian nasional yang kondisi awal ekonominya kurang lebih berada dalam keadaan statis untuk jangka waktu yang lama, untuk menghasilkan dan mempertahankan tingkat kenaikan produksi kotor atau PMK sekitar 5-7% atau lebih dalam setahun. Tingkat pertumbuhan PMK real atau PMK per kapita dalam satuan nilai mata uang setelah dikurangi dengan tingkat inflasi harga. Alhasilnya digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi suatu masyarakat dalam arti yang luas, yaitu berapa banyak barang dan jasa real yang tersedia untuk dikonsumsi dan diinvestasikan oleh setiap warga negara. Selain itu, bagi Todaro, pembangunan juga dilihat dalam pengertian perubahan secara berencana, struktur produksi, dan penciptaan lapangan pekerjaan, sehingga bagian dari faktor pertanian menurun, sementara bagian sektor manufaktur dan jasa meningkat. Oleh karena itu, strategi pembangunan lazimnya dipusatkan pada industrialisasi di wilayah perkotaan yang mengalami perkembangan pesat dan seringkali dengan mengorbankan pembangunan pertanian di wilayah pedesaan. Akhirnya, ukuran ekonomi tentang pembangunan seringkali dilengkapi dengan mengacu pada indikator-indikator sosial ekonomi yang diterima umum seperti peningkatan di dalam melek huruf, tingkat pendidikan, kondisi pelayanan kesehatan, dan sebagainya. Di Indonesia, Widjoyo Nitisastro adalah salah satu ilmuwan ekonomi yang tentunya dengan perspektif ekonomi mengembangkan konsep pembangunan terutama dalam setting Orde Baru. Sebagaimana yang ditulis oleh Winarno 2013, Nitisastro cenderung mengartikan pembangunan sebagai proses menurut waktu, suatu proses transformasi yang merupakan suatu breakthrough dari keadaan ekonomi yang terhenti atau stagnan ke pertumbuhan kumulatif yang bersifat terus-menerus. Berbagai cara pandang sebagaimana yang telah diuraikan ini menunjuk tidak ada definisi tunggal pembangunan. Definisinya cenderung muncul silih berganti meskipun definisi-definisi itu tidak saling menghasilkan satu dengan yang lainnya. Winarno sendiri dengan merujuk pada Hedne 2000 kemudian menjelaskan dimensi perdebatan dalam teori pembangunan dan dikelompokkan dalam dua kecenderungan, yaitu dimensi positif, normatif, dan dimensi formal substantif. Di sini, Hedne menjelaskan bahwa sebagai kecenderungan pasca Perang Dunia Kedua, teori pembangunan dalam wataknya tersirat watak normatif yang terutama berkembang pada tahun 1970-an. Gejala ini disebut sebagai normatisme. Orientasinya adalah suatu masyarakat ideal, yakni suatu masyarakat yang mempunyai kepentingan yang dibatasi oleh kepentingan orang lain, terutama jika kita tidak berpedoman pada nilai yang berlaku pada orang lain. Sedangkan dimensi formal substantif pada sisi yang lainnya mempertentangkan pendekatan formal, di mana pembangunan diartikan dari sejumlah tujuan serta indikator terukur yang bisa digabungkan ke dalam suatu model prediktif dengan pendekatan substantif, di mana pembangunan melibatkan perubahan sejarah dari hal-hal yang lebih majemuk, kualitatif, dan kurang bisa diramalkan sebelumnya. Ragam teori pembangunan. Ragam teori pembangunan di sini yaitu tentang kemiskinan, adanya keterkaitan tentang teori modernisasi dan teori Marxis atau ketergantungan. Di sini juga kemiskinan adanya persoalan internal dan persoalan eksternal atau bisa dikatakan relasi. Di sini faktor internal kemiskinan yang pertama sikap. Sikap adalah suatu kondisi jiwa dan pikir yang dipersiapkan untuk memberi tanggapan terhadap objek yang terorganisasi lewat pengalaman serta bisa mempengaruhi langsung pada perilaku.
Keadaan jiwa sangat dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan, kebudayaan, dan lingkungan sosial. Yang kedua, pengalaman dan pengamatan. Pengalaman bisa mempengaruhi pengamatan sosial dalam tingkah laku. Pengalaman umumnya didapatkan dari seluruh tindakan masa lalu dan bisa dipelajari. Hasil dari pengalaman sosial akan membentuk pandangan terhadap suatu hal. Yang ketiga, kepribadian. Kepribadian adalah konfigurasi karakter, individu, dan cara berperilaku yang menentukan perbedaan sikap dari setiap orang. Yang keempat, konsep diri. Faktor penyebab terjadinya kemiskinan lainnya yaitu konsep diri. Faktor internal ini sudah menjadi pendekatan yang dikenal sangat luas untuk menggambarkan hubungan antara konsep diri konsumen dengan image brand. Konsep diri sebagai inti dari pola kepribadian akan menentukan perilaku individu dalam menghadapi masalah hidup. Sebab konsep diri merupakan frame of reference yang menjadi awal perilaku. Yang kelima, motif. Perilaku individu muncul karena adanya motif kebutuhan untuk merasa aman. Contoh dari motif yaitu kebutuhan terhadap prestis. Jika motif seseorang terhadap kebutuhan prestis besar, maka akan membentuk gaya yang cenderung mengarah ke gaya hidup hedonis. Yang keenam, persepsi. Persepsi adalah proses saat seseorang memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk gambar yang berarti tentang dunia. Yang berikut, faktor eksternal kemiskinan. Pertama, kelompok referensi. Kelompok referensi adalah kelompok yang memberikan pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Pengaruh yang diberikan bisa menyebabkan perilaku dan gaya hidup seseorang. Yang kedua, keluarga. Siapa sangka jika keluarga ternyata bisa menjadi penyebab kemiskinan. Pasalnya, keluarga memegang peran besar dan lama dalam membentuk sikap serta perilaku seseorang. Hal ini dikarenakan pola asuh orang tua akan membentuk kebiasaan anak yang secara tidak langsung mempengaruhi pola hidup anak tersebut. Yang ketiga, kelas sosial. Kelas sosial adalah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama di sekitar masyarakat. Ada dua unsur dalam sistem sosial yaitu kedudukan dan peranan. Kedudukan sosial merupakan tempat seseorang dalam lingkungan pergaulan serta prestis, hak dan kewajibannya. Kedudukan sosial bisa didapatkan dengan usaha sengaja atau karena kelahiran. Jika seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan, maka itu artinya ia telah menjalankan peranannya dengan baik. Yang keempat, budayaan. Budayaan meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan yang didapatkan dari individu sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri atas segala sesuatu yang dipelajari pola perilaku yang normatif seperti ciri pola pikir, merasakan, dan bertindak. Kata pembangunan adalah sebuah konsep yang kompleks. Pada awalnya, pembangunan hanya sebatas kata benda yang netral yang dimaknai sebagai pertumbuhan ekonomi, kenaikan pendapatan, dan lain-lain. Dalam perkembangannya, konsep ini tumbuh menjadi sesuatu yang politis. Bahkan ideologis. Lalu, bagaimana kita mulai memahami pembangunan? Kita mulai dengan basis ide tentang pembangunan sebagai perubahan sosial. Pembangunan sebagai suatu teori di bawah payung perubahan sosial. Faki 2002. Alur pikir perubahan sosial. Pertama, adanya social problem atau masalah sosial. Selanjutnya, tindakan dan proses perubahan sosial. Tindakan dan proses perubahan sosial ini ada kaitan dari antara sosiologis, politik, ekonomi, bahkan kultural ataupun budaya. Setelah itu, adanya social welfare, realitas sosial, problem solving, kondisi dan yang ideal. Lingkup perubahannya yaitu mikro atau individu komunitas. Yang kedua makro atau sistem yang struktur. Kategori perubahan sosial. Yang pertama, waktu perubahan yang cepat. Sifatnya linier, hasilnya progres, sumbernya materialistik. Yang kedua, waktu perubahannya lambat, sifatnya siklus, hasilnya regres, dan sumbernya dari ide,
atau nilai ideologi, dan lain-lain. Tipe perubahan sosial dari segi waktu dan lingkup. Zalman, Soetomo tahun 2009. Dimensi waktu. Yang pertama, jangka pendek. Tingkat atau lingkup perubahannya yaitu makro individu. Tipe 1, perubahan sikap atau perubahan tingkah laku. Yang kedua, jangka panjang. Tipe 2-nya perubahan siklus kehidupan, yaitu intermediate atau kelompok. Tipe 3-nya perubahan normatif atau perubahan administratif. Tipe 4-nya perubahan organisasional, yaitu makro masyarakat. Tipe 5 yaitu intervensi, inovasi, revolusi. Dan tipe 6-nya tipe perubahan sosial dilihat dari sumber perubahan. Rogers dan Schumacher 1971. Sumber kebutuhan akan perubahan dari dalam dan dari luar. Sumber ide perubahannya, yang pertama perubahan imanen, yang kedua perubahan kontak selektif, yang ketiga perubahan imanen yang induksi, yang keempat perubahan kontak yang diarahkan. Berikut teori modernisasi klasik. Sejarah lahirnya setelah Perang Dunia Kedua muncul. Munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan dominasi di dunia. Pada saat yang sama, muncul kekuatan yang sama, memperluas gerakan komunis oleh Uni Soviet. Akhirnya, negara-negara baru merdeka di Asia, Afrika, Amerika Latin menjadi ajang pengaruh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Setelah itu, munculnya kajian modernisasi. Beberapa kajian berbasis teori modernisasi klasik. McClellan, yaitu tentang motivasi berprestasi. Yang pertama, McClellan mengajukan pertanyaan kelompok mana yang sesungguhnya menjadi pendorong utama proses modernisasi di negara dunia ketiga. Yang kedua, wiraswastawan. Kebutuhan untuk berprestasi. Negara yang masyarakatnya yang memiliki derajat yang tinggi kebutuhan prestasinya, maka derajat pembangunan ekonomi negara tersebut. Inclas, manusia modern. Inclas mengajukan pertanyaan, yang pertama, apa akibat yang ditimbulkan oleh modernisasi terhadap sikap, nilai, dan pandangan hidup sederhana? Yang kedua, apakah negara dunia ketiga akan memiliki sikap hidup yang lebih modern dibandingkan dengan ketika belum berinteraksi dengan negara barat yang sudah memiliki sikap modern? Inclas merumuskan berbagai karakteristik tokoh manusia modern. Pertama, terbuka pada pengalaman baru. Yang kedua, manusia modern akan memiliki sikap untuk semakin independen terhadap berbagai otoritas tradisional. Yang ketiga, manusia modern percaya pada ilmu pengetahuan, termasuk percaya akan kemampuannya untuk menentukan alam semesta. Max Weber, etika Protestan. Yang pertama, mengemukakan soal manusia yang dibentuk oleh nilai-nilai budaya di sekitarnya, khususnya agama. Yang kedua, ia mencoba menjawab pertanyaan mengapa beberapa negara di Eropa dan Amerika mengalami kemajuan pesat di bawah sistem kapitalisme. Yang ketiga, oleh Weber disebabkan oleh hal yang disebut etika Protestan. Yang keempat, etika Protestan ini mengacu pada konsep Kelvin, peranan keberhasilan kerja di dunia yang akan berimplikasi pada kedudukan seseorang setelah meninggal. Yang kelima, kepercayaan ini membuat orang yang menganut agama Protestan Kelvin termotivasi untuk bekerja keras untuk sukses. Yang keenam, etika Protestan ini menjadi faktor utama munculnya kapitalisme di Eropa. Kritik terhadap teori modernisasi. Bagian A, tentang gerak pembangunan. Pertama, atas konsep linear, teori ini dianggap etnosentris yang berorientasi Eropa dan Amerika. Yang kedua, kategori maju. Terkebelakangan, modern, tradisional merupakan pelabelan yang bersifat ideologis atau superioritas Barat atas Timur. Yang ke-B, tentang nilai tradisional. Yang pertama, pengkritik mengajukan keberatan atas asumsi teori modernisasi pertentangan antara tradisi dan modern. Yang kedua, bagi mereka, masyarakat tradisional sebetulnya memiliki nilai yang heterogen. Yang ketiga, nilai tradisional dan modern apakah harus terpisah? Yang kelima, apakah nilai tradisional selalu menghambat modernisasi? Yang keenam,
5. Kemampuan modernisasi menghapus nilai tradisional. Yang berikutnya tentang dominasi asing. Pertama, teori modernisasi mengabaikan unsur dominasi asing dalam kerangka teorinya, tapi fokus masalah intern. Manusia modern, yang berikutnya manusia modern memiliki orientasi mobilitas dan ambisi hidup yang tinggi. Yang berikutnya, manusia modern memiliki rencana jangka panjang. Manusia modern aktif terlibat dalam pencaturan politik. Yang berikutnya, teori ketergantungan. Kerangka dasar atau awal teori ketergantungan. Raoul Prebisch atau ECLA, kritik tentang pembagian kerja internasional, negara dunia ketiga dan negara dunia ke-1. Negara dunia ketiga memproduksi bahan pangan dan bahan mentah untuk negara industri. Negara dunia ke-1 menyiapkan barang atau bahan-bahan untuk industri. 3. Berikutnya, terjadi defisit. Yang pertama, permintaan barang-barang pertanian tidak elastis. Pendapatan meningkat tetapi tidak beli makan. Atau anggaran untuk membeli atau impor menjadi lebih besar sedangkan pendapatan ekspor relatif tidak meningkat. Yang kedua, negara-negara industri melakukan proteksi terhadap hasil pertanian mereka sendiri. Yang ketiga, kebutuhan bahan mentah bisa diganti penemuan teknologi baru atau bahan mentah sintesis. Negara-negara dunia ketiga atau Amerika Latin harus memproduksi sendiri kebutuhan barang-barang dalam negeri untuk mengurangi biaya impor. Pemerintah memproteksi industri dalam negeri. Dalam realitanya, ternyata daya beli masyarakat terbatas pada kelas sosial tertentu dan pasar domestik tidak memperbesar atau ekspansi. Andre Gunderfeld, pembangunan dan keterbelakangan. Yang pertama, bukan faktor internal penyebab keterbelakangan di dunia ketiga, tapi kolonialisme. Yang kedua, keterbelakangan bukan merupakan sesuatu yang alami, melainkan ciptaan sejarah dominasi kolonial yang dialami negara-negara dunia ketiga. Yang ketiga, model metropolis dan satelit atau surplus ekonomi dalam bentuk bahan mentah, laba, dan sebagainya. Yang keempat, ada hubungan antara kedekatan dengan keterbelakangan negara satelit. Menurut Dos Santos, struktur ketergantungan. Yang pertama, bahwa hubungan dua negara mengandung ketergantungan apabila beberapa negara atau domainan berkembang dan memiliki otonomi dalam pembangunannya, sementara negara lain atau yang tergantung dapat melakukan hal serupa hanya sekadar merupakan refleksi perkembangan negara dominan. Yang kedua, hubungan antara negara dominan dengan negara tergantung adalah hubungan yang tidak sederajat. Pembangunan di negara dominan dibebankan kepada negara yang tergantung atau melalui perdagangan yang monopoli, utang piutang yang menghasilkan nilai lebih bagi negara dominan. 3 bentuk ketergantungan. Yang pertama, ketergantungan kolonial. Yang kedua, ketergantungan industri keuangan atau devisa, atau rendahnya harga produk bahan mentah atau uang keluar lebih besar dibandingkan dengan uang masuk. Yang ketiga, ketergantungan teknologi industri. Asumsi dasar teori ketergantungan klasik. Yang pertama, ketergantungan sebagai gejala umum yang berlaku hampir di semua negara dunia ketiga. Yang kedua, ketergantungan sebagai akibat faktor eksternal. Yang ketiga, ketergantungan dilihat sebagai faktor ekonomi atau akibat surplus ekonomi kepada negara maju. Yang keempat, pembangunan yang otonom dan berkelanjutan di negara pinggiran nyaris sulit dilaksanakan. Berikut sejarah yang pertama, perdebatan teori modernisasi dan teori ketergantungan. Kecenderungan terbentuknya tata ekonomi kapitalis dunia. Munculnya negara-negara di Asia Timur, Jepang, Taiwan, Korea, dan Hong Kong mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Adanya krisis di negara-negara sosialis. Berikutnya krisis di Amerika Serikat dan memikirkan kerangka pikir baru perspektif sistem dunia. Yang berikutnya soal kutub negara. Wallerstein atau kritik terhadap model dui kutub atau sentral dan pinggiran. Yang kedua, dunia terlalu kompleks. Yang ketiga, banyak negara yang sebetulnya tidak masuk dalam dua kategori tersebut. Yang keempat, trikutub atau sentral, semi pinggiran, dan pinggiran. Alasannya, yang pertama, pola dui kutub akan mendorong disintegrasi sistem dunia. Yang kedua, perpindahan modal dan dari negara yang sudah tidak efisien ke daerah baru
yang lebih efisien atau laba optimum. Yang ketiga, tempat ini oleh Wallerstein sebagai negara semi pinggiran. Yang keempat, jika negara semi pinggiran tidak ada, bisa menciptakan krisis ekonomi atau krisis politik. Yang berikut dari pinggiran ke semi pinggiran. Yang pertama, melaksanakan 3 kombinasi alternatif strategi pembangunan, yaitu pertama, menangkap dan memanfaatkan kesemutan. Yang kedua, strategi promosi dan undangan. Yang ketiga, strategi kemandirian. Yang berikut dari semi pinggiran ke sentral. Yang pertama, terletak pada kemampuan negara semi pinggiran untuk menciptakan dan menyediakan luar pasar yang mampu menggunakan teknologi maju. Kedua, memperbesar pasar domestik dan dalam negeri. Yang ketiga, menetapkan tarif bagi barang impor. Yang keempat, kebijakan subsidi. Yang kelima, promosi bahkan propaganda ideologi.